channel ini untuk kembang. Aku masih ada di Inggris, aku di Cambridge. Sebelumnya aku lupa, aku mau berterima kasih buat kalian yang udah kasih support dengan subscribe, like, dan sharing video-video aku kalau di channel ini to exist. Oke, penasaran kayak apa kira-kira Cambridge itu? Ikutin aku terus, jangan kemana-mana. Dan let's go. Hai. Kali ini aku akan ajak kalian untuk mengelilingi kota Cambridge. Pasti udah gak asing lagi kan buat kalian dengar nama Cambridge? Yap, kota Cambridge ini berada di United Kingdom. Nah, kira-kira kayak apa ya kota Cambridge itu? Jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai habis. Dan buat kalian yang belum subscribe, yuk di subscribe, karena subscribe itu gratis loh. Cambridge ini dikenal sebagai universitas tertua dan bergengsi setelah Oxford. Cambridge ini terletak di 80 km sebelah utara London dengan luas area kurang lebih 40 km persegi. Nah, di tempat ini kita bisa melihat banyak gedung-gedung tua dan bangunan dengan gaya Anglo-Saxon. Nama Cambridge ini bukan hanya sekedar nama, tetapi juga memiliki arti yang memiliki sejarah yang cukup panjang. Dimulai ketika bangsa Romawi datang pada pertengahan abad ke-1 Masehi. Saat kedatangan mereka, membangun wilayah pemukiman di Castle Hill dan membangun benteng bernama Duro Liponte. Nah, pada abad ke-5 Masehi Romawi, meninggalkan Inggris dan wilayah ini ditinggali oleh bangsa Saxon, serta mengganti namanya menjadi Granter Bridge, yang memiliki arti jembatan di atas sungai Granta. Dan kemudian pada masa bangsa Norman mengambil alih tempat ini, bangsa ini mengganti nama menjadi Granter Bridge, lalu berganti lagi menjadi Canterbridge, yang mana lebih mudah dalam pengucapannya. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, nama Canterbridge berubah lagi menjadi Cambridge yang diresmikan menjadi nama baru di kota ini. Kemudian, dahulu juga pernah ada perseteruan di mana seorang petugas dari Oxford terlibat dalam pembunuhan wanita di kota, sehingga mereka harus ditangkap dan diadili. Para terdakwa yang diduga ini digantung oleh King John, dan banyak dari akademisi Oxford yang melarikan diri ke Cambridge untuk melanjutkan studi mereka. Kemudian, perselisihan ini pun masih berlanjut hingga abad ke-14 karena menurut warga kota Cambridge, para akademisi menyebabkan banyak gangguan dan warga kota harus membayar lebih mahal untuk makanan seperti roti, bahan bakar, lilin, dan lain-lain. Jadi bisa dikatakan hubungan antara universitas dengan penduduk dalam kota itu tidak sebaik yang kita bayangkan. Nah, untuk menghilangkan perselisihan ini, Raja Henry III tahun 1231 melakukan intervensi dalam pelarangan warga kota dalam membayar lebih atas bahan bakar, lilin, roti, ale, dan pada kaum akademisi. Sayangnya, tindakan yang diambil
oleh Raja Henry ini tidak langsung membawa dampak. Hingga seiring berjalannya waktu, hubungan antara kota dan kalangan akademisi serta universitas ini di sekitar semakin membaik. Kemudian, wilayah Cambridge juga terkenal sebagai wilayah pendidikan terbesar kedua setelah Oxford, di mana di wilayah Cambridge dengan Universitas Cambridge yang terkenal sudah mencetak 89 peraih Nobel dari berbagai disiplin ilmu. Universitas ini meraih penghargaan lebih banyak dibandingkan dengan Universitas Oxford yang hanya memenangkan 58 peraih Nobel. Sebanyak 89 peraih Nobel di Cambridge ini meliputi 6 bidang, yaitu fisika, kimia, sastra, perdamaian, kedokteran, dan psikologi. Cambridge ini sendiri pun juga sudah mengklaim bahwa di antara 89 Nobel tersebut, 29 Nobel adalah Nobel di bidang fisika. Kemudian, di kota Cambridge ini pun juga terdapat pusat pertumbuhan teknologi yang tinggi. Mereka sebut dengan Silicon Valley. Tempat ini mengacu pada Silicon Valley di Amerika dan Finland di sekitar Cambridge. Wilayah ini memegang pengaruh terhadap sektor pertumbuhan teknologi. Sebelum adanya tempat ini pun sektor industri dan teknologi di sini ternyata kurang bagus. Kemudian, banyaknya lulusan-lulusan akademisi dari universitas yang bisa membantu membangun industri dan sektor teknologi, sehingga muncullah gagasan untuk dibukanya Silicon Valley ini. Selain itu, di tempat ini pun sejumlah bisnis sudah merambah ke bidang teknologi dan bioteknologi yang melarikan inovasi-inovasi yang bermutu. Perkembangan di wilayah ini pun dinamai fenomena Cambridge yang dimulai sejak tahun 1960-an. Dan sekarang wilayah ini merupakan wilayah yang memiliki 1.000 hingga 3.000 perusahaan yang menghasilkan pendapatan lebih dari jutaan dolar. Wow. Nah, buat kalian yang suka seni, di kota Cambridge ini ada salah satu museum seni yang berkelas dunia yang disebut Fitzwilliam Museum yang berada di Trumpington Street. Nah, museum ini sudah dibangun sejak tahun 1837 oleh George Passavy. Sama seperti Universitas Oxford, Universitas Cambridge juga telah menghasilkan banyak alumni terkemuka di dunia, termasuk Isaac Newton. Dan hingga kini pun, Oxford dan Cambridge selalu bersaing sebagai universitas terbaik di Inggris. Sejauh ini, menurut kalian, kota Cambridge ini gimana?
mulai gelap. Sampai di sini dulu videoku kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa, aku mau ingetin lagi buat kalian yang belum subscribe, yuk di subscribe agar kalian nggak ketinggalan dengan video-video aku yang akan datang. Sampai bertemu di video yang berikutnya ya guys. Bye.